Selamat siang Bunda, dengan kami dari Kreator Peduli, izin minta waktunya ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Bu Dede. Ibu Dede ya. Oke, baik. Ibu tinggal di sini sudah berapa lama Bu? Kurang lebih 35 tahun. 35 tahun. Oke, baik Bu. Boleh sedikit cerita nggak Bu mengenai dari Ibu Jenny yang menurut dari Ibu Dede apa sih yang diketahui? Iya, setahu saya sih dulu itu dia orang ada. Ini sebetulnya rumah orang tuanya. Dia sering datang ke sini berkunjung. Saya lihat pakai mobil BMW, pakaiannya bermerek. Ya, dikategorikan dia orang high class lah. Cuma kita nggak tahu setelah 20 tahun kemudian dia tiba-tiba pulang ke rumah sini bawa koper gitu. Bawa koper berarti dia mungkin balik ke orang tuanya. Saya dengar kabar sih dia sudah tidak dengan suaminya. Dia tinggal di sini sama ibu bapaknya, sama anaknya 2. Namanya Penny, namanya Maripana, 2 orang. Dia tinggal di situ tempat. Tapi kelihatannya ya mereka kurang akur ya, kalau kata dibilang. Karena lama-lama ibu bapaknya pergi dari rumah itu. Tidak lama kemudian anaknya juga meninggalkan dia. Jadi kurang lebih 10 tahun lah dia sendiri gitu. Sendiri dan tidak pokoknya sendiri. Jadi nggak ada orang yang ngurus. Untuk ayahnya sendiri, saya tuh dengar info ya, dengarnya katanya meninggal di rumah itu, apa benar? Setahu saya sih meninggalnya tidak tahu, tapi dibawa ambulan. Dibawa ambulan. Bukan di situ untuk posisi terakhirnya? Enggak kayaknya sih. Dia dibawa ambulan, mungkin dibawa ambulannya apa udah meninggal dibawa ambulan, terus di kuburnya saya nggak tahu kan. Terus ibunya juga udah setelah bapaknya meninggal, ibunya juga ikut pergi gitu. Jadi nggak ada gitu di situ. Setahu saya itu. Ya, tinggal anaknya 2 tuh, Penny sama Ipana itu. Tapi lama kelamaan dia juga meninggalkan mamahnya. Gitu. Akhirnya si Cici sendirian. Udah lama, hampir 10 tahun kasihan sendirian, tidak ada yang ngurus. Terus nggak lama, kalau nggak salah udah hampir 1 tahun listriknya udah mati. Jadi dia sendiri dengan kegelapan. Ya cuma orang tetangga sini takutnya karena dia sering ngamuk. Sering lempar-lempar batu. Mungkin karena stres. Tidak ada untuk mencurahkan hatinya mungkin ya. Atau dia juga tidak punya uang. Dan tetangga sini jadi takut karena semua rumah dilemparin batu. Tapi untuk ibu sendiri, apakah ada pengalaman mengenai hal-hal yang tidak mengenakan gitu? Contoh misalnya lemparan batu atau gimana? Iya, saya pernah mobil saya Innova dilempar batu. Akhirnya belakangnya hancur, tapi itu masih ada orang tuanya. Masih ada. Saya datanya orang tuanya, tapi orang tuanya cuma punya uang 200.000. Akhirnya saya tolak. Ya sudahlah, saya ikhlasin. Karena dia mulai stres. Jadi percuma, saya juga minta orang dia lagi stres kan. Kecuali dia sadar, orang yang normal lah. Tapi dia kelihatannya stres begitu ya. Jadi ya udah gitu. Kita nambahin dengan tetangga kan. Dengan tetangga ya sudahlah dimaklumi. Jadi damai dengan keluargaan ya Bu ya. Iya. Pada dasarnya sih kita kasihan. Iya. Pada dasarnya. Kan kita kan tidak berdaya. Iya. Karena dia masih punya keluarga. Masih punya anak. Anaknya kayaknya pada kuliah. Oke. Kuliah anaknya. Tapi apakah sering Ibu pernah begokin ngejengukin ya dari anaknya mungkin tatap muka langsung? Tidak pernah kelihatan. Sudah berapa lama ya Ibu tahu? Ya 10 tahunan. Nggak pernah ngeliat sama Enggak. sekali 10 tahun. Tidak ada. Sana lagi. Tidak ada.
Kalau yang setiap bulan suka nganterin uang, ibu tahu? Konon kabarnya itu dari yang agen, yang punya agen tuh namanya Asuk apa ya, itu kan iparnya yang ngasih, itu anak buahnya yang ngasih. Tapi kalau dari anaknya lagi saya tidak tahu, nggak pernah tahu. Ya kita juga nggak mau tahu urusan dia sih tadinya gitu. Iya. Cuma kan karena melihat dia dengan kegelapan sendirian, kasihan juga. Setelah datang YouTuber, ya saya juga bersyukur lah ada yang ngurus. Iya, Bu. Ada yang ngurus. Ini Bu, untuk Bu Dede mengenai dari Mas Hendrik ya, Iya. adiknya Bu Adiknya, Dede. iya. Apa benar katanya Mas Hendrik di rumah itu? Benar. Sudah 35 tahun yang lalu. Itu sudah seminggu, tahu-tahu membusuk bau pas di depan rumah saya. Itu bukan rumahnya dia, rumah kosong. Oh, Jadi rumah itu sudah dibeli tapi belum dibangun, dengan keadaan kosong. Yang pohon itu? Ya pohon, rumah kayak kontrakan gitu loh, rumah kayak kontrakan, tapi di depannya ada satu rumah, di belakangnya kontrakan. Terus dia kosong begitu aja karena baru dijual, belum dibangun lah. Tiba-tiba seminggu kemudian bau bangke. Ternyata adanya dia. intinya meninggal di dalam rumah ya, Bu? Dalam rumah. Iya. Dalam rumah tuh sama polisi datang, dikasih kopi apa, diamankan lah gitu. Dan itu 35 tahun yang lalu. Itu adiknya dia, namanya Henry, adik Henry. Tapi untuk kejadian dari gantung diri itu, apakah keluarganya masih lengkap di dalam rumah itu? Masih komplit ya, anaknya masih pada ada di sana semua ya? Iya, masih di situ semua. Masih dulu waktu dia gantung diri itu meninggal, kuncinya itu belum di situ. Di Karawaci. Ya, tapi anak-anaknya sudah di sini. Jadi Anak-anaknya. anak-anaknya yang kecil dititipkan di sini. Jadi ibu jadinya intinya belum ada di sini ya, Bu? Belum. Tapi setelah dia meninggal ya 5 tahun kemudian baru incinya pindah ke sini. Kita nggak tahu itu urusan keluarga ya. Iya. Yang penting saya nggak pernah melihat suami ini. Nggak ada. Berarti ibu tahu dong waktu masih kecil anak-anaknya. Anak-anaknya. Tahu. Apa Sama sering anaknya di sini? dia aja pacaran sama anak saya. Waktu Di sini. zaman-zaman mudanya. Zaman muda SMP. Terus dia main tiap hari main di sini. Di sini kan tempat bermain anak-anak. Iya. Main tiap hari di sini. Baik. Kalau ada kue juga suka nganterin di sini. Baik. Intinya baik ya, Bu ya. Baik. Cuma ya stres lah. 1, lampu mati. 2, TV tidak ada, handphone tidak ada, uang tidak punya. Nggak mungkin ada stres. Iya. benar. Itu bertahun-tahun. Mungkin kalau 1 tahun masih kuat. Kalau udah bertahun-tahun nggak kuat, Puluhan tahun ya, Bu. wajar. Puluhan tahun. Wajar. Nyap-nyap di sini. Teriak tiap subuh. Tapi sebelumnya apakah sudah pernah didampingi sama anaknya pas ibunya sudah sadar seperti ini? Mungkin disapa lagi sama anaknya. Kayaknya anaknya juga malu mungkin ya. Kalau kata saya malu ini orang tua begitu gitu. Jadi dia dibilang masa bodoh juga nggak tahu kan, jadi nggak pernah lah. Jadi anaknya ngasih tahu mungkin, cuma ya mungkin sekali, 2 kali, 3 kali dikasih tahu tapi dia masih marah. Kalau dikasih tahu jadi berantem gitu loh. Iya. Jadi akhirnya anaknya juga malu. Makanya anaknya udah lulus gadis kuliah, akhirnya dia keluar dari situ. Karena dia ngamuknya menjadi-jadi. Dia ngamuk ngomongnya tuh yang kotor-kotor. Ya cuma kasihan aja. Kalau kita sama tetangga cuma kasihan. Bantu dengan kapasitas ya, Bu ya. Iya, kita nggak bisa ngomong. Kita juga mau nyamperin juga takut. Ya kan, takut salah kan. Takut. Mau ngomong, mau datang ke situ, kita juga takut.
Saya baru tuh datang ke situ tadi. Tadi ngasih makanan ya Bu ya? Nggak ada kayak tetangga yang datang. Baru tadi saya tawarin, mau makan nasi nggak? Mau, baru saya masakin. Selama ini 10 tahun nggak pernah. Nggak ada. Karena tetangga takut. Dulu pernah dilaporkan. Akhirnya dibawa dia ke rumah sakit kan. Belum ada sebulan udah balik. Udah balik lagi sama dia. Karena udah seger dianya. Jadi dia stres yang stres sekali gitu loh mungkin. Kalau dipenuhi makanannya, dipenuhi kebutuhannya, mungkin dia tidak stres. Tapi sekarang sudah terganggu mungkin otaknya kan. Makanya sering ngomong sendiri. Karena sentuhannya sudah tidak ada lagi ya. Coba kalau ada anaknya situ satu pendamping, tempat curhat, tempat mengeluarkan unek-unek dia, ya mungkin dia nggak teriak-teriak. Dan mengenai anaknya nih Bu, saya kan pernah dapat info ya, katanya si Bu Jenny ini dia kalau ngeliat anaknya itu katanya suka apa ya, ngejar itu, benar nggak sih? Suka apa? Suka Ngejar, main pukul, marah-marah. Iya, Jadi si anaknya itu takut. takut Takut juga. ada trauma. Iya. Benar kayak gitu. Tapi kalau di luar dari Mungkin anaknya, marahnya itu begini loh. Tiba-tiba 3 bulan atau nggak datang, dia datang, jadi kesel gitu orang tua terhadap anak. Mungkin kemana aja gitu. Kemana aja loh. kemungkinan ya Bu ya. Kemungkinan begitu. Bahasanya marindu ya. Iya. Jadi anaknya juga mau datang juga stres, takut kan gitu. Mau datang ke situ takut gitu karena ibunya begitu. Tapi mengenai anaknya dulu kan zaman ABG sering kesini Bu ya, berteman dengan anak ibu. Nah, mungkin setelah dewasa atau berkeluarga saat ini apakah pernah silaturahmi ke rumah Ibu Dede? Ataupun terakhir kali itu kapan seandainya pernah? Nggak ada. Nggak pernah. Oh berarti setelah pindah waktu itu nggak pernah lagi silaturahmi Tidak. ataupun Kesini juga nggak komunikasi? kelihatan. Oh nggak pernah Bu ya. Nggak kelihatan lagi. Nah yang terakhir nih Bu, harapan Bu Dede apa nih Bu, dengan adanya kami saat ini kan sedang bertahap ya buat ke Ibu Jenny, harapannya ke Ibu Jenny biar apa nih ke depannya? Ya harapannya supaya dia lebih nyaman lah tempat tinggalnya. Paling tidak ada penerangan listrik, bantuan dari teman-teman gitu. Terus ya nyaman aja dia supaya kasihan karena dia kan kalau di rumah tuh gelap gulita gitu. Terus udah nggak ada listrik, nggak ada TV, dia juga nggak megang HP, kan stresnya bertambah. Kalau menurut Ibu harapannya untuk keluarga apabila menonton ini, harapan Ibu apa? Harapan saya warga ya tolonglah diperhatikan, paling tidak ada sedikit iba lah sama dia, dibantu. Paling tidak kan dia ada tempat warga yang mau, yang bisa untuk tempat curhatnya dia. Ya harapan saya sih kalau warga melihat ya tolong dibantu lah, dibantu dari keadaannya, dibantu dari Pikirannya kondisinya. tidak hanya materi ya, Iya. psikolognya juga ya. Iya, jangan dihindari, kasihan. Kalau kita menghindar, kasihan, dia semakin terpuruk. Ya harapannya juga keluarganya bisa perhatian sama dia. Itu harapan saya ya. Oke Bu Dede, makasih atas waktunya, atas informasinya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih Bu Dede.
sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.